Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang urgensi integrasi nasional. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Musyafa Arif dengan NIM 240604111005. Saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu tentang pengertian integrasi nasional. Secara bahasa, kata integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu integrate, yang artinya menyatu padukan, menggabungkan, atau mempersatukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata integrasi mempunyai arti pembauran atau penyatuan, sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Sedangkan kata nasional berasal dari bahasa Inggris nation, yang artinya bangsa. Berdasarkan arti etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Kemudian, kata integrasi secara terminologis atau istilah itu ada 4 pendapat tokoh. Yang pertama, menurut Howard Higgins, integrasi berarti penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak menjadi suatu bangsa. Yang kedua, menurut Safruddin Bahar, integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Yang ketiga, menurut Myron Weiner, integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam suatu wilayah dan proses pembentukan identitas nasional, membangun rasa kebangsaan dengan cara menghapus kesetiaan pada ikatan-ikatan yang lebih sempit. Kemudian yang keempat, menurut Purana, menyatakan bahwa integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama dan daerah, dan berbicara bahasa yang berbeda, kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu. Kemudian poin yang kedua, yaitu tentang struktur masyarakat Indonesia. Yang pertama, struktur sosial. Struktur sosial masyarakat Indonesia bersifat majemuk dengan karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama, stratifikasi sosial, yaitu pengelompokan sosial secara vertikal atau terdapat tingkatan-tingkatan atau level-level di dalamnya. Ada perbedaan status sosial berdasarkan faktor ekonomi, pendidikan, keturunan, dan profesi. Yang kedua, diferensiasi sosial, yaitu pengelompokan sosial berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. Pengelompokan ini itu bersifat secara horizontal, yaitu sejajar atau setara, tidak ada tingkatan-tingkatan. Kemudian yang kedua, struktur budaya. Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa dan berbagai budaya yang berkembang dengan ciri khas masing-masing, seperti bahasa daerah yang beragam, adat istiadat dan nilai-nilai budaya yang masih pegang teguh di berbagai daerah, serta kepercayaan dan agama yang berbeda-beda, di antaranya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan suatu masyarakat. Kemudian yang ketiga, struktur ekonomi. Masyarakat Indonesia terbagi dalam beberapa kelas ekonomi berdasarkan tingkat pendapatan dan pekerjaan. Yang pertama, kelas atas, yaitu meliputi pengusaha, pejabat tinggi, dan profesional sukses. Kemudian kelas menengah, meliputi pegawai, pengusaha menengah, dan pekerja terampil. Kemudian kelas bawah, itu mencakup pekerja kasar, buruh, dan masyarakat dengan penghasilan rendah. Yang keempat, struktur politik dan pemerintahan. Indonesia adalah negara demokrasi dengan sistem pemerintahan presidensial. Kekuasaan pemerintahannya terbagi menjadi eksekutif, yaitu presiden, legislatif, yaitu DPR dan DPRD, kemudian yudikatif, yaitu MA dan MK. Dan yang kelima, struktur berdasarkan geografis. Indonesia terdiri dari lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kondisi geografis yang terpisah-pisah dapat menciptakan isolasi dan perbedaan perkembangan antar wilayah, dan juga menimbulkan tantangan dalam hal konektivitas dan komunikasi. Yang keenam, struktur berdasarkan pendidikan. Tingkat pendidikan di Indonesia juga memengaruhi struktur masyarakat Indonesia.
Nah, pendidikan ini terbagi menjadi 3 jenjang. Yang pertama, pendidikan dasar. Pendidikan ini wajib bagi semua anak usia 6-12 tahun. Kemudian pendidikan menengah terdiri dari SMP dan SMA. Kemudian pendidikan tinggi, yang di Indonesia terdapat berbagai universitas dan institusi pendidikan tinggi, baik negeri maupun swasta. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur keberagaman dalam masyarakat. Keberagaman dalam masyarakat merujuk pada perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok dalam suatu komunitas. Unsur yang membentuk keragaman dalam masyarakat meliputi: yang pertama, keberagaman suku bangsa. Masyarakat terdiri dari berbagai suku dengan adat istiadat, bahasa, budaya yang berbeda. Contohnya, suku Jawa, Batak, Minangkabau, Dayak, dan lain-lain yang ada di Indonesia. Yang kedua, keragaman agama dan kepercayaan. Masyarakat memiliki keyakinan yang berbeda, baik dalam agama maupun kepercayaan lokal. Contohnya, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang ketiga, keragaman budaya. Perbedaan dalam seni, tradisi, makanan khas, pakaian adat, serta norma dan nilai yang dianut. Contohnya seperti tari saman dari Aceh, batik dari Jawa, dan rumah gadang dari Sumatera Barat. Yang keempat, keragaman bahasa. Terdapat berbagai bahasa dan dialek yang digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, seperti bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, serta bahasa daerah seperti Sunda, Jawa, Bugis, juga Madura. Yang kelima, keragaman sosial dan ekonomi. Perbedaan dalam status sosial dan tingkat ekonomi masyarakat seperti perbedaan pekerjaan, pendidikan, penghasilan. Contohnya, dalam perbedaan pekerjaan, petani, nelayan, pegawai negeri, pengusaha, dan lain-lainnya. Nah, keberagaman ini merupakan kekayaan suatu bangsa, tetapi juga perlu dikelola dengan baik untuk menghindari konflik dan membangun persatuan dalam masyarakat. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengaruh keberagaman dalam berbangsa. Jadi di sini itu terbagi dalam dua teman-teman, dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama itu adalah dampak positif. Nah, dampak positif itu yang pertama itu adalah keberagaman memperkaya budaya nasional. Maksudnya itu adalah Indonesia itu kan memiliki ribuan suku dan budaya teman-teman yang menjadikan negara ini itu kaya akan tradisi, kuliner, dan adat istiadat. Sebagai contoh itu adalah batik dari Jawa. Kemudian yang kedua itu akan menumbuhkan sikap toleransi dan gotong royong yang dimana dengan hidup dalam masyarakat yang beragam, diharapkan setiap individu itu belajar untuk memahami dan menghormati setiap perbedaan. Sebagai contoh sendiri itu adalah perayaan berbagai hari besar agama dihormati oleh masyarakat dan dengan latar belakang yang berbeda. Oke, yang terakhir itu akan menjadikan daya tarik di kancah internasional. Maksudnya itu adalah keberagaman budaya itu menjadi daya tarik bagi dunia internasional dan memberikan sebuah peluang dalam bidang pariwisata, diplomasi, ataupun ekonomi kreatif. Sebagai contoh itu adalah kuliner khas Indonesia seperti rendang dan sate. Oke, next itu adalah dampak negatifnya ya teman-teman. Nah, dampak negatif yang pertama itu adalah potensi konflik sosial jika tidak dikelola dengan baik. Itu seperti perbedaan budaya, agama, dan suku yang bisa menjadi pemicu konflik teman-teman, terutama jika terjadi kesalahpahaman. Nah, sebagai contoh sendiri, konflik sosial itu berbasis SARA kan teman-teman yang pernah terjadi di Indonesia seperti Ambon dan Poso. Kemudian yang kedua itu akan munculnya kesenjangan sosial dan ekonomi.
Yang dimaksudkan sendiri itu adalah keberagaman bisa menyebabkan ketimpangan jika ada perbedaan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, ataupun layanan publik, teman-teman. Nah, untuk contohnya sendiri itu ketimpangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan atau antara wilayah barat dan timur Indonesia. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir itu rentan terhadap pengaruh dari luar yang dapat mengancam persatuan. Keberagaman itu bisa menjadi celah bagi masuknya ideologi atau pengaruh asing yang dapat memecah belah bangsa, teman-teman. Contohnya itu adalah penyebaran paham radikalisme, teman-teman, dan propaganda yang dapat memicu konflik di masyarakat. Nah, jadi seperti sebelumnya ya teman-teman, dampak negatif ini hampir sama. Jadi yang pertama itu adalah konflik SARA atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian yang kedua itu adalah ketimpangan sosial dan ekonomi. Yang ketiga adalah gerakan separatisme. Kemudian yang keempat itu adalah radikalisme dan terorisme. Kemudian yang kelima itu adalah pengaruh globalisasi. Jadi teman-teman, integrasi nasional itu merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga keutuhan NKRI. Keberagaman yang dimiliki Indonesia adalah kekuatan, tetapi juga menjadi sebuah tantangan yang harus bisa dikelola dengan baik. Oleh karena itu ya teman-teman, diperlukan kesadaran bersama untuk menjaga persatuan dan menghindari segala bentuk disintegrasi. Nah, banyak upaya yang bisa mempertahankan integrasi nasional. Oke, yang pertama itu adalah menghormati keberagaman dan perbedaan. Kemudian yang kedua itu adalah menjunjung tinggi nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang ketiga adalah menolak segala bentuk provokasi dan perpecahan. Kemudian yang terakhir itu adalah mengutamakan dialog dalam menyelesaikan konflik. Maksudnya adalah kita harus musyawarah ya teman-teman agar nanti mencapai mufakat. Oke, jadi teman-teman terima kasih. Ini adalah penjelasan kami dari kelompok 2. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.